Dari atas gunung, Zafar dengan santai menikmati pembantaian itu. Sementara pasukan Somnath yang sudah tak berdaya hanya bisa berlari menghindar dan mulai tercerai-berai. Bahkan tak tahu harus berbuat apa. Zafar dengan bangga menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari atas bukit. Melihat pasukannya yang terus dihancurkan dari jarak jauh, Fikdaji mengambil keputusan nekat. Ia pun segera berlari untuk menerjang hujan peluru menuju posisi meriam. Dengan kekuatan kesatria yang mengalir dalam tubuhnya, Fikdaji berhasil menghancurkan satu meriam dengan tangan dan senjatanya sendiri. Kazi segera memberitahu Zafar bahwa orang itulah yang selalu menggagalkan rencana mereka. Menyadari dirinya terlihat, Fikdaji melemparkan tombak bendera dengan segenap tenaga. Tombak itu menembus tubuh Kazi, menewaskannya seketika. Dengan amarah yang membara, Fikdaji memutar laras meriam sambil menebas tentara Tuklak yang mencoba menghentikannya. Satu posisi meriam berhasil ia lumpuhkan, namun masih tersisa satu meriam terakhir. Melihat Hamir mencoba mendekat, Fikdaji mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia melempar Hamir menjauh tepat sebelum peluru meriam menghantam tubuhnya. Dada Fikdaji tertembus. Tak lama kemudian, Fikdaji mengembuskan napas terakhirnya. Merasa tujuan utamanya tercapai, Zafar memerintahkan pasukannya untuk mundur sementara. Medan perang berubah menjadi lautan kematian. Dari ribuan pasukan Somnath, hanya tersisa 5 orang termasuk Hamir. Tubuh mereka penuh luka, darah mengalir di mana-mana, namun tak ada rasa takut di wajah para ksatria itu. Mereka justru tertawa. Mereka tahu mereka akan mati sebagai pahlawan. Dengan sisa tenaga, mereka bertarung mati-matian melawan ribuan pasukan Tuklak. Satu persatu kelima ksatria itu gugur hingga akhirnya hanya Hamir yang tersisa. Melihat tekad Hamir, Zafar memerintahkan pasukannya berhenti. Ia ingin duel hidup dan mati. Dalam duel itu, Hamir benar-benar terdesak. Zafar adalah pendekar pedang yang luar biasa. Setiap serangan Hamir mampu ditepis. Saat Hamir jatuh berlutut, Zafar menawarkan pilihan bergabung dengan Tuklak. Dengan kekuatan Hamir, Hindustan akan jatuh dengan mudah. Hamir menolak tanpa ragu. Zafar melempar pedang Hamir ke tanah dan di saat yang sama menikam perut Hamir dengan senjatanya sendiri. Di ambang kematian, Hamir melihat bayangan ibunya. Sang ibu memintanya bangkit. Jika ia menyerah, tanah kelahirannya akan musnah. Seruan itu membangkitkan kekuatan terakhir Hamir. Dewa-dewa menjawab panggilannya, membuat Hamir seketika kembali bangkit. Kini justru Zafar yang tak mampu mengimbangi serangannya. Namun pasukan Tuklak menyerbu bersama-sama. Dalam kekacauan itu, seorang prajurit Zafar berhasil memenggal kepala Hamir. Kepala itu terlempar dan jatuh ke laut. Namun keajaiban terjadi. Meski tanpa kepala, tubuh Hamir masih bergerak. Seolah-olah para dewa sendiri menggerakkan jasadnya untuk menuntaskan takdir. Tubuh itu menebas, menghancurkan dan membantai pasukan Tuklak sebanyak mungkin. Di detik terakhir, tubuh Hamir melemparkan pedangnya. Pedang itu menancap tepat di jantung Zafar, sehingga membuat Zafar pun tewas seketika. Sementara Hamir, sang titisan dewa, gugur sebagai pahlawan. Namanya akan terus dikenang dalam sejarah Hindustan, dan film pun berakhir.